Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Syalwas Kanufi. Di sini aku mau menjelaskan tentang pajak daerah. Pajak daerah itu apa sih? Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pengertian pajak daerah yang aku sebutkan tadi itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Lalu jenis pajak daerah itu ada dua. Yang pertama ada pajak provinsi, yang kedua ada pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi dibagi lagi nih menjadi 5. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pajak bahan bakar. Yang keempat ada pajak air permukaan. Lalu yang kelima ada pajak rokok. Lalu ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel. Lalu pajak restoran, lalu ada pajak hiburan, lalu ada pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan buatan, lalu ada pajak parkir, lalu ada pajak air tanah, ada pajak sarang burung walet, lalu ada bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Nah, udah kayak gitu kita menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Lalu ada ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama ada pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Lalu yang kedua, ada pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, ada pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Lalu yang terakhir, ada pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak. Lalu aku mau menjelaskan nih sedikit aja nih tentang contohnya pajak dari pajak provinsi. Aku ambil 2 contoh ya. Pajak provinsi itu kan dibagi lagi nih menjadi 5. Aku mau mengambil yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor itu siapa sih? Subjek pajak kendaraan bermotor itu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Lalu ada objek pajaknya. Siapa aja objek pajaknya? Objek pajaknya itu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Lalu bukan objek kendaraan bermotornya siapa aja? Yang pertama ada kereta api. Yang kedua ada kendaraan yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara. Lalu ada kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak daerah. Lalu yang terakhir ada objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Lalu yang kedua aku mengambil contohnya itu pajak rokok. Pajak rokok itu objek pajaknya siapa? Objek pajaknya itu pengkonsumsi rokok yang meliputi siraget, cerutu, dan rokok daun. Lalu ada bukan objek pajaknya yaitu rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Lalu ada subjek pajaknya yaitu konsumen rokok. Lalu aku mengambil contoh dari pajak kabupaten atau kota. Aku juga ambil 2 aja ya. Yang pertama ada pajak hotel. Siapa sih objek pajaknya? Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. Lalu ada bukan objek pajaknya yaitu jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda. Lalu ada jasa sewa apartemen atau kondominium dan sejenisnya. Lalu ada jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Lalu ada jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama, perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya. Lalu ada jasa biro perjalanan atau yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Lalu subjek pajaknya itu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Lalu yang kedua ada pajak hiburan. Objek pajaknya itu tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat dan sulap, permainan biliar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan motor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran dan pertandingan olahraga. Lalu subjek pajaknya ada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Lalu aku mau ngasih yang satu lagi deh, tentang pajak mineral bukan logam dan buatan. Objek pajaknya kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, lausit, magnesit, nika, marmer, dan sebagainya. Lalu ada bukan objek pajaknya, itu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon. Lalu ada penanaman kabel listrik telepon, penanaman pipa air atau gas. Lalu ada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan buatan merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Lalu subjek pajaknya itu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Oke, segitu aja nih yang bisa aku jelasin tentang pajak daerah. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi nih ngerjain tugasnya. Sampai jumpa di video tugas-tugas aku selanjutnya. Bye-bye.